Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita diberikan kesempatan dan diberikan rahmat karena kita bisa berkumpul hari ini untuk berdiskusi bersama terkait pendidikan di Kota Surakarta khususnya. Ya, mungkin untuk informasi terlebih dahulu Bapak, Ibu, dan rekan muda sekalian, saat ini Bapak, Ibu, dan rekan muda sekalian sedang ada di ruang Anawim Yayasan YAPI Surakarta, di mana ruang Anawim ini yang artinya di mana tempat berkumpulnya orang-orang miskin untuk menyampaikan harapan dan keluh kesahnya begitu. Jadi ruangan ini diharapkan bisa memberikan solusi untuk mereka yang terpinggirkan dan kaum marginal begitu, karena memang Yayasan YAPI sendiri fokus pada atau memiliki kepedulian terhadap teman-teman yang termarginalkan begitu. Saya juga informasikan hari ini akan direkam untuk kegiatannya. Apabila Bapak Ibu tidak berkenan untuk ditampilkan dalam nanti kita proses upload, nanti bisa disampaikan kepada panitia agar dalam proses upload bisa ditutup atau dilewatkan begitu. Itu untuk informasi untuk diskusi hari ini. Kemudian izinkan saya juga untuk membacakan susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama nanti kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, 3 stansa. Dilanjut dengan sambutan dari koordinator MPPS nanti. Kemudian yang ketiga ada pembukaan juga dilakukan oleh koordinator MPPS dan dilanjutkan pemaparan narasumber, kemudian diskusi dan tanya jawab. Dilanjutkan dengan closing statement dan penutupan di akhir acara. Ya, sebelum kita memulai pada hari ini, mari kita memohon rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa dengan hening terlebih dahulu sekitar 1 menit agar diskusi ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, mendapat manfaat untuk kita semua. Mungkin untuk hening bisa dimulai. Cukup? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara yang pertama ada menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Dimohon Bapak Ibu dan rekan muda sekalian untuk berdiri.
Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Ya, itu tadi lagu Indonesia Raya 3 stansa atau versi lengkap karya Wage Rudolf Supratman, pahlawan nasional kita untuk penciptaan lagu kebangsaan kita. Ya, mungkin dilanjut saja dengan sambutan terlebih dahulu dari penyelenggara kita, masyarakat peduli pendidikan Surakarta. Monggo Bapak Adi C. Kristianto SH untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Mohon izin. Yang terhormat Bapak-Bapak Ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, khususnya Komisi 4. Yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kota Surakarta. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah wilayah 7, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta atau yang mewakili, dan juga Bapak Ibu dari FKIP di beberapa kampus, juga teman-teman MPPS dan juga orang tua murid. Puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita diberikan rahmat, berkat, nikmat dan sempat sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di dalam kegiatan diskusi bersama dengan teman-teman MPPS. MPPS merupakan satu konsorsium atau gabungan baik dari lembaga, institusi atau juga pribadi-pribadi yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan yang khususnya ada di Kota Surakarta. Jadi kami lahir sejak Perda Pendidikan yang pertama tahun 2000 berapa itu. Saya sudah di generasi yang ketiga, setelah generasinya Pak Pardoyo dan teman-teman, kemudian Mbak Hastin, nah baru saya generasi yang ketiga, sehingga secara sejarah mungkin saya kurang cukup paham tentang MPPS, namun secara roh atau jiwa diturunkan kepada kami sehingga kami tetap memperjuangkan untuk isu-isu pendidikan di Kota Surakarta. Kami juga mohon izin bahwa Ibu Direktur Yayasan Yapi tidak bisa bersama-sama dengan kita karena pada hari ini tadi kami konfirmasi masih berada di luar kota sehingga belum bisa rawuh. Nah, ini dititipkan kepada kami MPPS untuk menyelenggarakan acara ini. Oke. Sebetulnya ada pertanyaan, ini musimnya musim PPDB kok tidak mendiskusikan PPDB malah mendiskusikan pendidikan kontekstual begitu. Ini masalah PPDB, masalah penerimaan siswa baru, kita SPMB namanya sekarang namanya SPMB, kita percayakan kepada penyelenggara begitu. Nanti kalau ekses daripada SPMB ini kemudian ada siswa yang tidak mendapat sekolah, baru nanti kita advokasi begitu ya Pak. Jadi berangkat dari kepedulian bahwa di setiap pergantian menteri itu selalu berubah kurikulumnya. Kita merdeka tahun 45 sampai hari ini kok seolah-olah itu belum pernah punya sebetulnya pendidikan kita itu apa, bagaimana dan seperti apa sih. Padahal pendidikan ini menjadi mandat utama mendirikan negara ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau itu tidak kita kerjakan berarti Indonesia sedang tidak dalam rule-nya begitu. Terus kemudian dalam batang tubuh pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa dimaknai dengan pendidikan dan kemudian selanjutnya diterjemahkan dengan sekolah begitu. Nah, ini akan menjadi satu diskusi kita bersama tentunya, apakah sekolah cukup untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan, apa sekolah cukup untuk menyelesaikan permasalahan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nanti akan bersama-sama dengan narasumber kita Mas Buke, kita akan berdiskusi, berdialog, tentunya ini menjadi satu ruang untuk kita saling memberi informasi, untuk saling menimba ilmu dan saling mempertemukan antara idealisme-idealisme yang ada, sehingga nanti diharapkan dari dinas bisa dan juga pemerintahan, baik itu dewan, bisa menjadi acuan bagaimana melatar belakangi sebuah kebijakan-kebijakan itu demi terwujudnya
mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Solo harus memulai karena memang Indonesia itu aneh Pak, biasanya dimulai dari Solo. Maka MPPS menggelar diskusi ini. Demikian nanti kita berproses, kemudian saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Yayasan YAPI yang sudah memfasilitasi kita baik tempat dan segala macam halnya, dan juga kepada teman-teman MPPS juga yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Demikian kami ucapkan, mohon maaf apabila ada tutur kata dan juga belum bisa ngelenggahke panjenengan di tempat yang lebih baik sesuai dengan status ataupun jabatan panjenengan. Matur nuwun. Dengan demikian maka acara kami nyatakan dibuka. Ya, terima kasih Pak Adi untuk sambutan dan pembukaannya ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pemaparan dari narasumber, izinkan saya membacakan dulu latar belakang diskusi ini diselenggarakan. Di mana dahulu Bapak pendiri bangsa kita telah sepakat bahwa Indonesia harus memiliki tujuan-tujuan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Salah satu dari tujuan-tujuan tersebut adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang dimaknai menjadi hak atas pendidikan bangsa. Saat ini, hak pendidikan lebih difokuskan dan diutamakan pada penyelenggaraan sekolah. Dan Indonesia saat ini memiliki dua macam penyelenggaraan sekolah. Yang pertama diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Yang kedua ada yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Penyelenggaraan sekolah saat ini menjadi sangat istimewa dengan adanya hak mengeluarkan ijazah. Sebagai bukti telah mengikuti proses sekolah, anak dianggap berhak mendapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah tersebut. Hal ini membuat fokus hanya tertuju untuk mengejar ijazah saja akhirnya. Karena ijazah tersebut mungkin dikeluarkan oleh sekolah yang dalam konteks sosial memiliki rating atau track record yang bagus. Nah, hal ini selain itu mendapat nilai tinggi juga lebih diutamakan untuk peserta didik pada saat ini begitu. Ya, seakan lupa bahwa proses belajar itu kan di mana yang sebelumnya tidak tahu itu menjadi tahu, yang sebelumnya bisa menjadi bisa. Tetapi arah yang terjadi saat ini seakan hanya untuk mengejar angka-angka atau bahkan hanya mengejar titel saja. Ya, selama 80 tahun sejak Indonesia merdeka, kurikulum kita belum juga baku sampai saat ini. Setiap terjadi pergantian menteri selalu diikuti dengan kurikulum yang berubah. Kurikulum pada periode-periode sebelumnya itu dulu ada rencana pelajaran tahun 1947 kalau Bapak Ibu dan rekan muda sekalian sudah pernah membaca atau bahkan mengikuti ketika dulu masih proses belajar. Ada juga kurikulum rencana pelajaran terurai itu tahun 1952. Lalu rencana pendidikan tahun 1964. Ada juga kurikulum tahun 68, kurikulum tahun 75, kurikulum tahun 84, dan kurikulum 1994. Lalu berubah lagi menjadi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dulu. Kemudian berubah lagi menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Lalu ada juga kurikulum 2013 saat itu, dan yang terakhir kemarin ini ada kurikulum Merdeka di tahun 2022. Nah, dari sekian banyak kurikulum yang ada, ternyata sampai saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia itu sendiri. Ketidakpuasan
dan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan yang ada membuat berbagai pihak menawarkan sistem pendidikan lain begitu sebagai alternatifnya. Sebagian pihak menawarkan sistem pendidikan yang berorientasi pada keterampilan misalkan dalam hal bidang seni maupun olahraga. Sebagian berorientasi pada pola pikir yang lebih aktif dan menempatkan anak sebagai subjek. Kemudian ada juga yang lebih mengutamakan akhlak dengan memperkuat sisi agamanya misalkan. Kemudian ada juga yang mengutamakan kedisiplinan untuk merubah perilaku. Ini yang baru saja kemarin ramai begitu dengan sistem barak militer mungkin. Nah, apakah sistem-sistem ini cocok dan apakah sistem-sistem ini baik? Ya, nanti kita akan diskusikan bersama. Kemudian pendidikan sebagai hak konstitusi mengemban amanat sebagai tujuan dari berdirinya negara Republik Indonesia. Seharusnya dapat lebih menyentuh permasalahan sekitar. Berorientasi pada kontekstual saat ini menjadi kebutuhan yang penting. Sudah saatnya melibatkan anak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan wilayah anak itu sendiri. Tentu saja dengan cara menjunjung tinggi hak anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi itu sendiri. Yang tentunya dengan prinsip non-diskriminasi. Nah, harapan dari diskusi ini ada beberapa tujuan berdasarkan hal-hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya. MPPS bekerja sama dengan Yayasan YAPI begitu menganggap penting untuk mengangkat sebuah diskusi dengan tema pendidikan kontekstual berkemanusiaan. Diharapkan dengan diadakan diskusi ini dapat memperluas pandangan kita terkait situasi pendidikan yang sedang berjalan pasca kurikulum merdeka. Kemudian kita dapat mengenal apa itu konsep pendidikan kontekstual berkemanusiaan. Dan selanjutnya kita juga dapat membangun pemahaman bersama dalam konteks pendidikan di Kota Surakarta saat ini. Dan terakhir, diskusi ini diharapkan dapat memberikan input untuk kemajuan pendidikan di Kota Surakarta. Itu harapan-harapan dari diselenggarakan diskusi pada hari ini. Nah, untuk memandu kita, untuk menjadi teman ngobrol kita hari ini, kita akan berbicara soal pendidikan kontekstual yang berkemanusiaan. Yayasan YAPI dan MPPS mengundang salah satu narasumber, yaitu Pak Buki Setiawan. Saya undang langsung Pak Buki Setiawan untuk maju ke depan dan izinkan saya untuk memperkenalkan CV beliau. Selamat datang Pak Buki. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, silakan duduk terlebih dahulu. Bisa ditampilkan Mas Daniel ya. Saya bacakan sedikit profil. Silakan duduk dulu Bapak, enggak apa-apa. Dari Bapak Buki Setiawan. Ya, Bapak Buki Setiawan lahir di Kabupaten Pati 29 Juni ya Pak ya. Ya, bernama Bapak Buki atau Pak Budi Setiawan M-nya apa ya Pak ya? Pak Budi Setiawan Muhammad atau sering dipanggil Pak Buki Setiawan. Lahir di Kabupaten Pati 29 Juli 1974. Kemudian beliau adalah seorang pemikir merdeka belajar yang merintis sejumlah inisiatif pendidikan untuk mewujudkan pendidikan merdeka belajar bagi semua dan setiap anak Indonesia. Di sini untuk pendidikannya beliau adalah seorang sarjana psikologi lulusan Universitas Airlangga pada tahun 2002, kemudian mendapat gelar Magister Psikologi di Universitas Airlangga pada tahun 2005, dan saat ini beliau adalah
Ketua Dewan Pembina Yayasan Ekalaya Semesta Sejati, Sanggar Anak Jati atau Sangaji. Sajati, oh sorry ya, maaf, Sajati, Sajati. 2025 sampai dengan saat ini. Kemudian beliau juga Ketua Dewan Pengurus Yayasan Guru Belajar dari 2020 sampai saat ini. Kemudian juga konsultan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan pada Inovasi. Ini kolaborasi antara Indonesia dan Australia. Ini dari 2021 sampai saat ini. Dan beliau juga seorang Dewan Pakar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan di 2024 sampai dengan saat ini. Karya-karya beliau juga bisa Bapak Ibu dan rekan muda sekalian simak atau dibaca di depan ini. Yang pertama, di tahun 2014 beliau menulis buku Anak Bukan Kertas Kosong. Kemudian di tahun 2015 ada buku beliau juga yang diterbitkan berjudul Diferensiasi, Memahami Pelajar untuk Belajar Menyenangkan dan Bermakna. Pada tahun 2016, karya beliau berjudul Bakat Bukan Takdir. 2017 ada Merdeka Belajar di Ruang Kelas. 2018 ada 2 karya beliau yang langsung terbit. Yang pertama, Panduan Memilih Sekolah buat Anak Zaman Now. Yang kedua ada Memanusiakan Hubungan. Dan di 2019 ada Literasi Menggerakkan Negeri. 2021 ada Teknologi untuk Masa Depan. 2022 ada Merayakan Asesmen Merdeka Belajar. Dan yang terakhir 2023 kemarin beliau mengeluarkan karya dengan judul Kurikulum yang Memberdayakan Konteks. Dari sekian banyak buku ini saya baru baca satu, yang 2018, Panduan Memilih Sekolah buat Anak Zaman Now. Sangat bagus sekali. Nanti mungkin bisa untuk dilanjutkan membaca yang lain. Ya, itu profile, dan saya juga sudah sertakan untuk kontak dari Pak Buki Setiawan. Dan hari ini beliaulah yang akan bersama-sama kita mendiskusikan apa itu pendidikan kontekstual yang berkemanusiaan. Mungkin langsung saja atau ada hal yang ingin disampaikan dulu Pak Buki? Langsung saja begitu. Ya, untuk menyingkat waktu saya serahkan kepada Bapak Buki Setiawan untuk memaparkan materinya tentang pendidikan kontekstual berkemanusiaan. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatannya untuk berdiskusi. Nanti kita juga akan lebih banyak berbagi pengalaman, ide gitu ya, tentang pendidikan. Ini diundang sama teman-teman YAPHI untuk bicara soal pendidikan kontekstual. Sebenarnya pendidikan kontekstual itu apa sih? Saya mau mulai dari cerita seorang teman, namanya Singgih Susilo Kartono. Ada yang pirsa? Mas Singgih Susilo Kartono itu seorang desainer lulusan ITB yang setelah berapa tahun bekerja sebagai profesional di Jakarta, kemudian memilih untuk kembali ke kampung di Temanggung, Kandangan. Ya, di Kandangan dengan keyakinan bahwa desa itu punya potensi yang luar biasa yang bisa membuat masyarakatnya menjadi lebih berdaya. Dan pada saat itu ketika dibicarakan tentu dianggap orang gila gitu ya. Apa Kandangan desa iso apa gitu. Tapi dengan segala macam upayanya apa yang dia lakukan, mendesain beberapa tahun kemudian karya anak desa Kandangan meraih banyak penghargaan global dan juga dipasarkan di pasar global. Namanya Radio Magno. Radio Magno, M-A-G-N-O, Radio Magno. Radio Magno kemudian terus berkembang produknya sampai yang sekarang ini adalah sepedagi, sepeda yang berasal dari bambu. Jadi bahan-bahannya sebagian itu
terbuat dari bambu. Saya 2 kali berkunjung ke Kandangan. Pada salah satu kunjungannya menyimak cerita beliau tentang tantangan yang dihadapi ketika mengembangkan radio dan sepeda itu. Apa sih Mas tantangannya? Yang paling sulit itu mencari tenaga kerja, mencari orang. Loh, kenapa mencari tenaga kerja sulit? Bukannya kalau di desa itu berlimpah tenaga ya? Enggak Mas, anak-anak sini ini kalau sudah lulus SMP, lulus SMA, lulus SMA, itu banyak pergi ke Semarang atau ke Solo. Loh ngapain di sana? Kerja pabrikan, jadi buruh. Loh, bukannya sama-sama kerja ya Mas ya, kalau dibantu Mas Singgi kan juga kerja, juga dapat gaji. Nah itu saya tidak tahu. Jadi dan itu ternyata bukan hanya Mas Singgi yang mengalami. Banyak orang-orang di Temanggung juga mengalami kesulitan, termasuk kesulitan mencari orang siapa yang mengerjakan sawah ladang di Temanggung. Jadi semakin lama semakin banyak tanah yang tidak garap karena pemudanya memilih untuk pergi ke kota menjadi buruh pabrik. Nah, dari cerita itu teman-teman, saya jadi ingat sebuah puisi dari W.S. Rendra. Puisinya judulnya, mungkin teman-teman sudah dengar karena ini sudah, karena W.S. Rendranya juga orang Solo, ya, W.S. Rendranya orang Solo dan ini sudah sajak yang mungkin berkali-kali didengarkan, judulnya Sajak Seonggok Jagung. Saya tidak bacakan semuanya karena panjang sekali. Kalimat terakhir aja. Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja, bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya, lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Jadi W.S. Rendra mengurai kegelisahannya tentang pendidikan yang mengasingkan anak-anak dari tanah kelahirannya sendiri, sebagaimana yang diceritakan oleh Mas Singgi tadi. Kapan Rendra menulis puisi ini? Puisi ini ditulis Rendra di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1975. 2 minggu sebelum saya lahir. Jadi saya tahu betul tuanya puisi ini, ya, karena usianya lebih senior dari saya, 2 minggu sebelum saya lahir. Atau sudah 50 tahun hingga saat ini. Sehingga apa yang diresahkan oleh Rendra 50 tahun yang lalu, ternyata masih juga diresahkan oleh Mas Singgi 50 tahun kemudian. Ya. Sehingga pertanyaannya, ya ternyata seperti tadi diungkapkan, berbagai kebijakan telah berganti, tapi tak ada satupun yang sungguh-sungguh menjawab keresahan tersebut. Sebenarnya bahkan bukan hanya kurikulum atau kebijakannya berganti, bahkan pemerintahannya berganti pun tidak mengubah situasi di dalam kelas. Tidak zaman Belanda, tidak zaman Republik, anak-anak selalu gemetar kalau ditunjuk oleh gurunya untuk bicara di depan kelas. Nggih napa nggih? Tidak di zaman Republik, di zaman Belanda pun anak-anak keringetan kalau diminta mengerjakan soal matematika di papan. Sesimpel itu. Loh Pak, itu kan terlalu simpel. Tujuan pendidikan kan besar. Nah, justru tujuan-tujuan besar pendidikan itu ya terlihat dari apa yang perilaku dan kebiasaan sehari anak-anak di ruang kelas. Bagaimana mereka percaya diri, menentukan mana yang benar, mana yang salah, mengambil keputusan, menyampaikan pandangannya, berargumentasi, berdebat,
Dan itu sama sekali tidak muncul di situasi pendidikan kekinian. Ya. Lebih dari itu, seperti yang diungkapkan tadi, sawah ladang banyak nggak mengerjakan, di kota pun anak-anak juga tidak memahami tantangan urban. Yang menggunakan gadget banyak. Urban kan gadget ya, gadget sama internet. Yang menggunakan gadget banyak, tapi yang menggunakan gadget, yang memahami potensinya gadget, yang memahami resiko gadget, berapa banyak? Kita menyaksikan anak-anak meraih nilai yang semakin tinggi, tapi pemahaman terhadap diri dan lingkungannya justru jadi semakin rendah. Ini yang saya sebut sebagai fenomena pendidikan saat ini. Sistem pendidikan saat ini berorientasi pada standar, semuanya harus digaris. Kalau istilahnya aktivis zaman dulu itu, ada teman yang sukanya bawa penggaris. Oh, kamu kiri, kamu kanan, digarisi kabeh. Disalah-salahno kabeh itu kabeh. Zaman sekarang kita seperti itu juga. Semuanya dicocokkan dengan standar. Kalau nggak cocok sama standar berarti melanggar. Fokus pada administrasi sama formalitas. Acara-acara, ritual-ritual formalitas semakin lama semakin banyak. Ya. Sementara materi belajarnya justru seragam. Apa yang dipelajari oleh anak-anak Solo dengan tantangan perkotaan, dengan apa yang dipelajari oleh anak-anak Wamena dengan tantangan kehutanan, ya sama. Ya nanti kecuali tambahan nanti ada kelas coding, yang Pak Sur ya Kang Sur ya. Kalau ada kelas coding agak beda nanti. Tapi kalau sekarang masih sama. Pendidikan kita menjadi arena pacu yang menguntungkan anak-anak dari kalangan menengah ke atas dan meminggirkan anak-anak dari keluarga miskin. Mereka yang unggul di awal, mereka yang unggul di PAUD, akan terus unggul SD, SMP, SMA-nya, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Mereka yang tertinggal sejak di PAUD, mereka yang tertinggal sejak berada di menjadi anak dari orang tua miskin, akan tertinggal di PAUD, akan tertinggal di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sambil kita mengatakan sistem seleksi yang berkeadilan. Sementara anak-anak keluarga miskin sudah jauh tertinggal sebelum bisa mencapai sistem seleksi tersebut. Ya, sehingga saat ini menurut saya tidak cukup lagi membangun sekolah. Tidak cukup lagi menambah anggaran pendidikan. Ribut-ribut 20% anggaran pendidikan itu juga tidak lagi relevan. Tidak cukup lagi ganti kurikulum. Tidak cukup juga ganti kebijakan pendidikan nasional. Termasuk sekarang ketika sedang ada upaya revisi Undang-Undang Sisdiknas. Justru yang penting saat ini adalah berefleksi dan melakukan reorientasi pendidikan kita. Melakukan apa yang bisa kita lakukan alih-alih fokus pada anggaran dan kebijakan. Reorientasi pendidikan berarti mengubah arah dari pendidikan yang berorientasi pada standar ke arah pendidikan yang berorientasi pada konteks kehidupan. Buat apa sih kita mendidik anak-anak selain untuk menyiapkan mereka menghadapi tantangan kehidupan? Ya, itulah pentingnya pendidikan yang kontekstual, karena memang kita menyiapkan anak-anak untuk menghadapi tantangan kehidupan. Nah, kami dari Sanggar Anak Jati mempraktekkan pendidikan kontekstual itu, memfasilitasi anak-anak melakukan riset, bukannya belajar dari LKS, topiknya, setiap anak punya topik yang beragam sesuai dengan minatnya, mencari narasumber, bertanya, loh itu usia berapa Pak? SD. Ya, usia SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Loh bisa Pak ya mereka bertanya ke narasumber? Bisa kalau kita memang memandu mereka untuk bisa. Kalau kita memandunya untuk sebatas mengerjakan soal ujian, ya tidak akan pernah bisa. Ya. Melakukan menganalisis sampai melakukan presentasi. Jadi minggu kemarin saya mengundang Bu Astuti dan teman-teman untuk hadir di cerita dari kelas, sebuah pagelaran proses dan hasil belajar
di Sanggar Anak Jati, di mana mereka presentasi tentang proses dan hasil belajarnya. Dan di situ justru saya yang dewasa belajar dari anak-anak. Ada seorang anak namanya Ara yang dia berminat tentang stop motion, belajar stop motion dari berbagai sumber, YouTube, sampai menemukan, oh ternyata ada studio animasi ya di Solo yang sudah pindah dari Jakarta ke Solo 6 tahun yang lalu. Dan pada saat itu saya baru berkenalan, dan itu berkat anak-anak. Ya, di Sanggar Anak Jati yang belajar bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa, juga gurunya. Ada 5, mungkin teman operator bisa bantu saya untuk menampilkan. Ada beberapa penjelasan detail yang sudah saya siapkan di makalah, Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa dibaca di sana. Nanti ada QR code untuk mendownload. Katanya mau ngeprint, tapi kalau ngeprint membuang-buang kertas, tidak go green gitu. Jadi mohon maaf bila merepotkan untuk mengunduh sendiri. Tidak panjang, hanya tiga halaman, bisa dibaca cepat. Nah, pendidikan kontekstual pada dasarnya bukan gagasan baru, teman-teman. Pendidikan kontekstual bisa ditemukan secara pemikiran di berbagai tokoh pendidikan. Mau bicara Ki Hajar Dewantara, mau bicara Ahmad Dahlan, bicara Paulo Freire, bicara Gus Dur, bicara Romo Mangun, itu ya bicara tentang pendidikan kontekstual. Pendidikan yang menyiapkan murid-muridnya, santri-santrinya untuk hidup, untuk menghidupi ya, apa yang mereka yakini. Ya, bukan hanya gagasan, secara praktek pun juga kita bisa temukan di banyak tradisi-tradisi pendidikan. Bisa kita lihat di pondok pesantren, di pedagogi kritis teman-teman di Katolik, taman siswa, maupun sejumlah sekolah dan inisiatif yang lahir dalam 30 tahun terakhir. Di Solo ada beberapa, selain Sanggar Anak Jati juga ada beberapa sekolah dan inisiatif yang menjalankan pendidikan kontekstual ini. Meskipun di jalan yang sepi, tapi ternyata para praktisi dan kontekstual ini tetap tahan banting gitu ya. Meskipun tidak mendapatkan anggaran dari negara, meskipun tidak dapat bagian dari APBN dan APBD, tapi 30 tahun lebih mereka terus bertahan. Sehingga pertanyaannya, apa yang membuat mereka bertahan gitu kan? Apa yang membuat mereka bisa terus berjalan? Nah, kenyataannya semakin banyak tantangan pada zaman modern, semakin penting pendidikan kontekstual. Kalau di abad 19, teman-teman, di abad 19 ketika industri barusan lahir, ketika revolusi industri lahir, memang banyak sekali pekerjaan yang namanya pekerjaan pabrik gitu ya, di abad 19. Sehingga pendidikan-pendidikan yang terstandar, yang sesuai dengan standar pabrik, itu memang sangat relevan dan dibutuhkan. Ya, kalau pada masa Belanda dahulu, bagaimana bisa mendapatkan tenaga kerja untuk pabrik-pabrik tebu, yang pada saat itu pabrik tebu kita adalah pabrik tebu terbesar di seluruh dunia. Ya, bagaimana mendapatkan tenaga kerjanya? Bagaimana mengajarkan orang yang buta huruf untuk mengoperasikan mesin? Setengah mati. Solusinya sederhana. Sekolah ongko loro. Ya, sekolah ongko loro. Yang penting bisa baca, bisa tulis dan berhitung. Bisa membaca manual, bisa membaca petunjuk pengoperasian mesin. Itu cukup. Ya. Tetapi ketika zaman digital, ketika zaman AI, pekerjaan-pekerjaan, sebagian pekerjaan abad 19 itu akan hilang. Sehingga pendidikan terstandar akan tetap ada porsinya, bukannya akan hilang juga, tetap akan ada porsinya, tetapi semakin ke depan, pendidikan kontekstual akan menemukan relevansinya, semakin relevan.
Di zaman ketika anak-anak kecil lebih fasih berbicara dengan layar dibandingkan dengan tetangga, maka pendidikan kontekstual, pendidikan yang mengajak anak-anak untuk menjalani kehidupan, ya itu akan menjadi sebuah jawaban. Anak-anak bukan belajar hari ini untuk menghadapi tantangan kehidupan nanti ketika bekerja. Anak-anak di pendidikan kontekstual belajar menghadapi tantangan hari ini, merefleksikannya setiap hari sembari tumbuh, berkembang menjadi warga masyarakat yang mempunyai kontribusi berarti. Mereka belajar bukan untuk menjadi yang paling pandai seorang diri. Ya, mereka belajar melalui interaksi dengan sesama murid, dengan orang tua, guru, dengan komunitas, ya, sembari berkembang menjadi warga masyarakat yang mempunyai kontribusi. Ya. Sudah waktunya kita bertanya kembali, untuk apa sebenarnya pendidikan kita? Apa tujuan pendidikan nasional kita? Mencerdaskan individu-individu untuk lulus ujian, atau untuk membangun kehidupan bersama yang lebih saling memahami serta lebih berkeadilan. Karena kalau tujuan pendidikan kita hanya mencerdaskan individu-individu, maka bangsa ini tidak akan pernah maju, justru menjadi terpecah. Mari kita mulai dari ruang belajar kita masing-masing agar tak satu pun anak yang merasa asing di tanahnya sendiri. Agar puisi yang 50 tahun yang lalu bisa kita jawab. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lebih ke tanya jawab ya. Ya, terima kasih Pak Buki untuk pemaparannya. Ya, mungkin sebelum kita mulai ke tanya jawab, saya izin tanya dulu boleh Pak? Ya, ini kontekstual ini apakah memang dimulai, kalau dulu saya sekolah kan memang semua harus mata pelajaran begitu. Apakah ini hanya diambil mata pelajaran tertentu untuk anak-anak yang akan mendapatkan pendidikan kontekstual ini dari usia dini, atau tetap juga mendapatkan pendidikan yang seperti didapatkan di SD pada umumnya, mungkin kalau itu tarafnya SD ya, tapi ada tambahan pendidikan kontekstualnya seperti kalau tadi Pak Buki bercerita soal riset sesuatu baru ditambahkan di risetnya, atau memang hanya riset saja untuk adik-adik atau anak-anak ini. Ya, apakah berbasis mata pelajaran? Jadi kita perlu memahami dulu apa sih sebenarnya mata pelajaran itu. Mata pelajaran secara sederhana adalah pengelompokan pengetahuan berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Ya. Sing hitung-hitungan dadekno sito jenenge matematika. Gitu kan ya. Semua yang berkaitan dengan bahasa dijadikan satu bahasa. Oh, bahasanya akeh. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia. Jadi pengorganisasian pengetahuan yang tentu sangat berguna untuk kepentingan kita orang dewasa. Bagaimana dari sudut pandang anak? Pada titik apa, kejadian apa yang membuat mereka merasa relevan dengan mata pelajaran? Nggak ada. Mata pelajaran itu relevan hanya pada saat perguruan tinggi dan persiapan masuk perguruan tinggi, ketika seseorang memilih untuk mendalami, untuk menekuni satu bidang ilmu tertentu. Itu jadi penting. Tapi anak TK, anak SD, yang dihadapi itu bukan mata pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang mereka hadapi adalah kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang kemudian dimaknai menjadi pengalaman, distrukturkan menjadi pengetahuan. Yang pengetahuan itu tentu akan berkaitan dengan tidak hanya dengan satu mata pelajaran. Kejadian atau pengalaman untuk naik sepeda, jatuh, bangun lagi, itu berkaitan dengan sejumlah mata
pelajaran. Tapi apakah dikenalkan dengan mata pelajaran atau tidak? Nah, itulah kelebihannya kontekstual. Kontekstual, jadi ketika ada konteksnya, ketika ada relevansinya, ya maka diperkenalkan mata pelajaran. Jika tidak ada konteksnya, buat apa? Loh, apa Pak konteksnya? Ya kalau di kami konteksnya adalah ujian kesetaraan 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang namanya apa? Ujian UPK apa? Soalnya ganti lagi kan ya namanya. Kalau 2 tahun yang lalu anak saya kelas 6 itu ujian kesetaraan. Nah, kalau mau menghadapi ujian kesetaraan, belajar mata pelajaran, ya belajar, tidak apa-apa. Kontekstual, ada tujuannya, ada relevansinya, belajar. Ya. Jadi bukannya anti mata pelajaran, tapi lebih pada mendudukkan segala sesuatunya secara relevan pada tempatnya. Seperti orang Jawa kan ya, mendudukkan pada tempatnya. Toh kenyataannya banyak lembaga-lembaga yang bisa menjanjikan capaian nilai ujian tinggi, tapi tidak perlu menghabiskan waktu sebanyak sekolah. Saya barusan lihat tadi di belakang, bimbel itu cukup dari kelas 4, 5, 6, 1 minggu 3 kali pertemuan, 1 pertemuan 90 menit, itu udah bisa menjanjikan lulus ujian apapun. Dengan garansi uang kembali. Jadi kalau hanya menghadapi ujian aja, ya sebenarnya kita nggak perlu mendirikan sekolah. Yang perlu kita dirikan adalah bimbel. Karena udah teruji dan ada garansinya loh teman-teman. Ini beneran nih, ada garansi uang kembali. Sekolah tidak berani ngasih garansi itu. Nah, makanya jadi bukannya anti mata pelajaran, tapi mendudukkannya pada kalau wayahe arep ujian, yo sinau, ya ora apa-apa. Ya, terima kasih Pak Buki. Berarti memang dalam kontekstual ini sebenarnya tidak memisah-misahkan mata pelajarannya, tapi dalam konteksnya sendiri mungkin ada matematikanya begitu. Ada bahasa Inggrisnya mungkin begitu kita dalam membahas satu konteks. Ya, terima kasih Pak untuk pemaparannya. Ya, selanjutnya saya buka sesi diskusi dan tanya jawab mungkin dari Bapak Ibu. Oke. Ada berapa? Coba angkat tangan dulu. Oke, boleh 3 dulu. Dari monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Rianto dari Dewan Pendidikan Kota Surakarta. Luar biasa, salut pada Mas Buki yang banyak karyanya dan terus berusaha untuk berempati pada dunia pendidikan demi anak-anak bangsa dan harga diri serta bangsa kita Indonesia yang tercinta ini. Kaitannya dengan kontekstual, betul yang diutarakan bahwa anak sekarang itu banyak yang fasih dengan gadget. Namun beliau, teman-teman anak-anak kita itu justru mundur dalam bertaawun dengan teman sebaya, apalagi dengan tetangga. Sehingga kadang-kadang dengan anak tetangga sebelah tembok saja nggak kenal zaman sekarang. Beda dengan zaman kecil kita dulu. Kita gobak sodor bareng, nekeran bareng, oyak-oyakan dan lain sebagainya, sehingga persahabatan sekarang itu memang sangat berkurang. Kemudian kami juga melihat bahwa sekarang banyak sekali anak-anak generasi sekarang itu kemunduran di bidang TUT, tutur bosonya, unggah-ungguhnya, bahkan tepo selironya sudah tergadekan. Empati kepada sesama manusia itu sudah banyak tergadekan. Maka untuk pendidikan kontekstual ini sangat penting sekali bagi kami. Betul, tatkala banyak
kelompok ke kelompok tertentu yang siap mengajarkan bahwa tadi tatkala hanya ujian kognitif saja lulus, nilainya baik, tidak lulus uang kembali kan. Ya, betul. Ya. Namun itu hanya kognitif. Anak hanya dicekoi dengan kepandaian, kepintaran. Bahaya sekali. Karena apa ke depan? Bahwa sekarang dibutuhkan tidak hanya kognitif saja, tetapi afektif, psikomotorik, religius. Tatkala orang pintar tanpa iman, bahaya banget, Pak. Ya, bahaya sekali. Maka dari itu kami mohon tanggapannya terkait dengan pembelajaran sederhana tatkala anak-anak sekolah itu dilatih dengan betul-betul kontekstual praktek. Sekolah-sekolah kami yang mana siswa mulai kelas atas, kelas 4 SD, kemudian diajak mabit ke desa seorang petani. Dikelompokkan setiap petani dimohon dititipi 5 siswa dan lain sebagainya. Senangnya luar biasa, padahal mereka adalah anak-anak orang the have. Diajak ke sawah, senang banget. Bagaimana cara menanam, bagaimana bibitnya, bagaimana menuainya dan lain sebagainya. Bahkan diajak makani kebo, senangnya luar biasa. Itulah kontekstual, sehingga pembelajaran yang nyata-nyata tidak hanya teoritis saja, praktek. Dan sekolah kami laris sekali. Desember sudah tutup. Ya. Kebetulan kami di Muhammadiyah, Bapak. Ya. Maka sekarang banyak sekali bagaimana anak didik kita diajari isah-isah wis seneng nang omah terus isah-isah dhewe wong tuane seneng banget. Hanya sekedar membersihkan piring, membersihkan tempat tidur, mau menyapu lantai, bahkan mengepel, diajari begitu, wong tuane seneng banget. Apalagi dengan religiusnya mendoakan. Setiap sholat mendoakan kedua orang tuanya, nangis orang tuanya. Nah, ini betul-betul kontekstual yang harus dipraktekkan, tidak hanya kognitif, sekedar teoritis. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Joko. Ini tadi sharing begitu terkait dari pendidikan kontekstual yang sudah dijalankan mungkin. Ya, mungkin dilanjut tadi. Oh ya, monggo Bapak. Nggih, matur nuwun. Yang saya hormati Mas Bukik Setiawan. Mungkin pertama-tama saya mohon izin, mestinya hadir siang hari ini Bu Wakil Wali Kota, karena beliau Pak Walinya masih di Cina dan beliau yang menghandle semua tugas-tugas pemerintah kota, jadi izin mewakilkan ke saya. Jadi intinya dengan diskusi pagi siang hari ini, kita terus ngapain? Pemerintah kota terus ngapain? Tindak lanjutnya apa? Dan makanya tadi sudah bisik-bisik sama Pak Pardoyo, Pak nanti siang habis setelah diskusi, saya minta dikirimkan rekomendasi dari hasil ini Pak. Jangan terus setelah selesai ini terus nggak ngapa-ngapain gitu loh Pak. Terus saya hadir di sini ngapain gitu loh. Nah hanya teman-teman ini yang diskusi, terus kita ngapain setelah ini. Teman-teman dari Dinas Pendidikan, terus kan ngapain? Kurikulum ini given dari pusat Pak, bukan kita yang bikin. Kan intinya itu. Ya. Nah, dari pusat. Makanya mungkin Pak, mungkin ke depan kita perlu meniru orang Cina. Makanya dulu saya sering mendengar, belajarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Belajar kayak Cina itu Pak. Cina itu pendidikan itu mengikuti, dia membuat sebuah aturan itu baku Pak. Tapi trennya mengikuti kekinian. Jadi tidak terus mengacu ke pola lama aja terus, nggak mengalami perubahan. Tapi tetap mengalami perubahan, tapi dengan hal-hal yang lebih kekinian. Dan Kota Surakarta Pak, pada saat wali kota kita, wakil wali kota kita yang baru, infrastruktur kita dianggap sudah cukup Pak. Dan kita arahnya lebih ke arah pengembangan SDM. Salah satunya adalah pengembangan
pendidikan. Cuma itu tadi Pak, persoalan kan ini bukan di tempat kita. Track kurikulum ini bukan di tempat kita Pak, ini given Pak. Mau tidak mau kita mengikuti, itu yang jadi persoalan seperti itu. Siap, Nah, terima kasih. dan kita berharap dengan rekomendasi ini kita terus ngapain dulu Pak. Yang selanjutnya Pak, yang terakhir mungkin yang tambah lagi. Saya mau ngomong apa ya Pak, lupa. Yang selanjutnya, oh iya, beberapa harian lalu Pak, saya diundang sama teman-teman sekolah vokasi UNS. Itu kan banyak Pak menerima mahasiswa. Saya menyampaikan perguruan tinggi itu ke depan, bukan hanya perguruan tinggi, teman-teman sekolah vokasi SMA atau SMK ke depan jangan menjadi bagian dari masalah. Cuma hanya mencetak begitu lulus jadi pengangguran Pak, menambah persoalan kita ke depan. Pengangguran terbuka itu kan besar sekali Pak. Ke depan sama 2030 itu akan menjadi pengangguran ekstrim yang akan sulit diatasi. Itu Pak, mungkin kita berharap ke depan sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, SMK sampai pada level perguruan tinggi itu harus tidak hanya diarahkan untuk hanya pada level kognitif Pak. Kognitif itu dianggap level yang paling rendah Pak. Di Cina itu teman-teman itu murid siswa itu diarahkan itu bagaimana dia bisa mampu untuk menganalisis dan bahkan telah menciptakan sebuah inovasi dan gagasan baru yang bisa menjadi, kalau di misalnya levelnya tingkat kota, yang bisa menjadi sebuah gagasan yang juga untuk tingkat kota. Itu Pak, itu yang bisa kita ambil ke depan seperti itu. Selama ini kan saya belum melihat hal-hal seperti itu. Mungkin ada tapi belum banyak Pak. Teman-teman SMK, SMP yang melakukan inovasi gagasan yang bagus, tapi levelnya hanya basing pada individu Pak. Belum sampai pada sebuah tataran kebijakan. Mungkin itu Pak. Ya, terima. Satu sekalian Pak, biar 3. Dua dulu aja. Oke. Ditahan dulu Bapak. sendiri. Ya, oke. Bisa untuk langsung ditanggapi ya. Bapak Buki. Terima kasih Pak Joko. Putri saya yang sekarang kuliah di UGM dulu sekolah juga di Muhammadiyah Sidoarjo. Jadi saya tahu persis bagaimana kontekstualisasi untuk akhlak murid-murid di Muhammadiyah. Tantangan berikutnya gini. Tapi tantangan bersama Pak ya, bukan tantangannya Muhammadiyah saja ya, tantangan kita bersama. Jadi bagaimana kontekstual itu juga mencakup komunitas. Jadi bukan hanya individu. Ini yang memang masih jadi PR buat kita semua, karena ternyata ketika kemarin saya refleksi, bahkan di Undang-Undang Sisdiknas pun itu tujuan pendidikan nasional kita masih individu, belum menerjemahkan pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi PR-nya setelah menjadi akhlak individu itu menjadi akhlak kolektif atau menularkan akhlak itu kepada lingkungan sekitarnya. Itu PR karena ya itu di kami pun juga belum tuntas untuk menemukan cara gimana sih menerjemahkan, mencerdaskan kehidupan bangsa di level sekolah. Jadi saya kasih tantangan balik lagi Pak untuk dipikirkan bersama karena itu juga belum ketemu. Tapi kalau untuk yang itu memang sudah terbukti, saya sudah merasakan nanti siang anaknya datang dari Jogja ke sini karena libur semester juga. Untuk buat Pak Francisco, terima kasih, salam balik buat Bu Wawali. Ya, jadi saya sadar sepenuhnya ada pengabaian besar-besaran terhadap peran pemerintah daerah dalam 30 tahun, setidaknya yang saya tahu dalam 30 tahun terakhir. Ya. Jadi ada yang enggak match. Undang-Undang Sisdiknas kita tahun 2003 itu lahir masih transisi antara Orde Baru ke Reformasi.
asumsi-asumsinya masih asumsi negara kesatuan yang terpusat. Jadi pemerintah pusat mengatur segalanya. Di tengah itu kemudian lahir undang-undang pemerintah daerah yang membagi kewenangan tentang pendidikan. Pemerintah daerah dapat kewenangan untuk mengelola pendidikan. Nah, lag-nya di situ, Pak. Di perspektif Kemendikbud menggunakan undang-undang Sisdiknas yang sentralistik, di pemerintah daerahnya diatur dengan undang-undang otonomi daerah. Nah, itu lag dan terjadi pengabaian besar-besaran. Karena beda prakteknya dengan beberapa negara lain yang menggunakan negara bagian, sehingga ketika negara federal membuat sebuah kebijakan nasional, itu di-exercise, diuji cobakan apa yang menjadi kewenangan negara bagian yang tidak boleh dimasukin oleh negara federalnya. Jadi ada exercise seperti itu. Nah, di kita belum pernah ada exercise seperti itu karena undang-undang Sisdiknasnya masih undang-undang yang lama. Tapi meskipun begitu, sebenarnya ada ruang kecil. Jadi kalau given ya secara regulasinya agak gak enak Pak ya. Kurikulumnya kan diatur di Undang-Undang Sisdiknas ya. Tapi nanti yang guru, sekolah, infrastruktur diatur di Pemda. Punya orangnya, yang satu punya orangnya tapi nggak punya kurikulumnya, yang satu punya kurikulumnya nggak punya orangnya. Jadi kalau ketemu sama Menteri Pendidikan itu juga mengeluh juga. Kami itu bisa apa? Kami bisa ngatur kurikulum, nggak bisa mencat guru. Yang bisa mencat guru itu cuman daerah. Tapi di daerah juga kayak gitu. Bisa mencat guru sih Pak, tapi kan kurikulumnya yang ngunci pusat. Itu memang perlu sinkronisasi dan harapannya revisi Undang-Undang Sisdiknas sekarang bisa berjalan. Tapi setidaknya ada 3 peluang yang bisa dimainkan oleh pemerintah daerah. Yang pertama adalah P5 atau nanti dalam rancangan peraturan menteri yang baru akan berubah menjadi PJBL. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang nanti di menteri baru akan berubah menjadi pembelajaran berbasis proyek PJBL. PJBL itu sangat potensial untuk bisa dikontekstualkan dengan tantangan dan kesempatan yang ada di kota Solo. Jadi project base itu gini, ya anak-anak melakukan riset, ya, apa yang menjadi concern-nya, itu bisa disinkronkan dengan pemerintah daerah. Artinya apa? Pemerintah daerah semisal punya 3 prioritas. 3 prioritas ini bisa menjadi kategori proyeknya murid-murid. Semisal ketika bicara dengan Bupati Sleman kemarin, Bupati Sleman kan ada 6 program prioritas. Yang menarik 2, menurut saya menarik ya. Revitalisasi pasar tradisional sama Sleman tuntas sampah karena TPA-nya ditutup itu. Nah, PJBL-nya ini bisa diarahkan untuk kedua topik tadi, revitalisasi pasar tradisional. Bayangkan bagaimana kalau ada ribuan murid SD, murid SMP di suatu kota berdatangan ke pasar-pasar tradisional, kemudian melakukan wawancara, melakukan risetnya bisa macam-macam sesuai dengan minat anak-anak itu. Apakah mau membuat sistem parkir, mau membuat supply chain, pengadaan sayur, mau membuat desain bangunannya, atau banyak hal yang bisa diriset anak-anak tentang pasar tradisional. Dan tiba-tiba Pak, yang namanya program prioritas daerah itu bisa menjadi percakapan semua warga masyarakat. Karena murid-muridnya bergerak, murid-muridnya melakukan riset, melakukan inquiry, melakukan wawancara terkait dengan topik yang menjadi prioritas daerah. Jadi itu adalah sebuah partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah, partisipasi konkret pendidikan untuk memperkaya gagasan-gagasan
yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Itu satu, PJBL, pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, mulok. Mulok lebih sedikit, sebenarnya PJBL secara jam lebih banyak. Mulok bisa, tapi selama ini mulok dimaknai tekstual, bukan kontekstual. Mulok itu sebenarnya juga bisa punya potensi jadi kontekstual juga. Dan yang ketiga, ekskul. Ekskul artinya pemerintah daerah sebenarnya bisa memfasilitasi interaksi antara komunitas-komunitas dengan sekolah-sekolah untuk mengadakan beragam ekskul di sekolah-sekolah tersebut. Ini nanti terkait dengan pertanyaan kedua, Pak. Jadi kenapa SMK itu sulit mencari kerja dan menjadi bagian dari masalah? Sebenarnya sama dengan lulusan fakultas keguruan. Fakultas keguruan kita itu juga banyak masalah karena banyak penganggurannya. Kenapa? Karena mereka tidak fleksibel. Mereka hanya menguasai satu keterampilan. Yang kalau industrinya pada saat dia lulus, industrinya tidak lagi berjaya, mereka kehilangan kesempatan bekerja dan tidak punya kemungkinan bekerja di tempat lain. Di kasus pendidikan ya Pak ya, yang saya paham ya, di kasus pendidikan, bedanya pendidikan keguruan di Indonesia dengan di Australia mereka lulus pendidikan keguruan itu memegang hak mengajar di beberapa bidang. Jadi mereka bisa milih ngajar SD sama ngajar BK di SMA. Atau bisa memilih beberapa mata pelajaran di pendidikan menengah. Sehingga ketika ada perubahan kurikulum, ada perubahan komposisi penduduk, mereka punya pilihan. Lowongan untuk matematika penuh. Dia masih punya hak mengajar bahasa Indonesia. Dia bisa daftar di bahasa Indonesia. Di Indonesia enggak, Pak. Di Indonesia, pendidikan keguruan itu cuma punya hak ngajar satu. Ya kalau bahasa Indonesia dan matematika masih mending. Kalau pendidikan sejarah, geografis, itu kan secara pasar juga sudah kecil. Nanti ketika lowongannya ini kecil, akhirnya mereka nganggur. Jadi tantangannya sebenarnya bukan membuat SMK sebanyak-banyaknya kalau menurut saya. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah daerah bisa memberikan keterampilan yang beragam kepada anak-anak muda, sehingga dengan keterampilan yang beragam itu, mereka punya banyak kemungkinan bekerja. Ini yang diukur dengan namanya indeks kepekerjaan. Jadi indeks kepekerjaan itu lebih valid dibandingkan ukuran akreditasi sekarang. Kalau ukuran akreditasi sekarang kan waktu tunggu kerja, gaji pertama, sama linearitas kan. Seberapa linear dengan jurusannya. Ini agak tidak cukup membantu pemerintah daerah untuk mengantisipasi masalah. Yang lebih mengantisipasi masalah itu adalah indeks kepekerjaan. Jadi kalau anak-anak muda Solo punya beragam keterampilan, maka kemungkinan untuk bekerja itu lebih besar. Nah ini yang jadi tantangan. Tapi karena permintaan dari Pak Francisco, nanti saya siapkan papernya Pak ya, untuk 2 poin tersebut, sekiranya apa yang bisa dikerjakan. Saya yakin sangat mungkin PJBL itu sebenarnya tidak perlu anggaran malah Pak. Ya. Atau kalaupun penggunaan anggaran yang ada tersedia saat ini. Kan banyak anggaran yang nganggur ya. Dana BOS untuk pelatihan guru itu banyak yang nganggur itu. Ya kan nggak dipakai, cuma malah dipakai untuk yang lain. Jadi insya Allah saya akan sampaikan dalam selambat-lambatnya akhir minggu Pak ya. Gitu. Terima kasih. Siap. Ya. Singkat 1 halaman Pak ya. Siap. Oke. Ya lagi finalisasi ya sekarang ya. Siap Pak.
Nanti dikejar aja Pak. Iya, terima kasih Pak Francis atas nanti untuk rekomendasinya bisa langsung ke sampai. Baik, ya terima kasih. Ya karena ada agenda lain, Pak Francisco juga akan meninggalkan eh, diskusi hari ini. Ya terima kasih Pak Francisco atas kehadiran dan partisipasinya dalam diskusi ini. Kita lanjutkan saja untuk diskusi dan tanya jawab selanjutnya. Memang menarik kontekstual karena memang dari kurikulum yang saya pernah lihat kurikulum 75 sampai dengan kurikulum Merdeka ini, bahwa kurikulum tadi kan given ya, artinya memang diberikan pemerintah, tapi sebenarnya kan maksudnya adalah untuk memberikan solusi pada perkembangan zaman, karena zaman selalu berubah. Kalau ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum, memang sebenarnya bisa saja terjadi, tapi kan memang zamannya berubah, mesti kurikulumnya juga harus sempurna gitu. Terkait dengan kontekstual ini, karena saya nanti peristiwanya kasuistis, mungkin karena di unit terkecil di tempat saya, sebenarnya sudah yang namanya pembelajaran itu ada 3, yaitu konten, kemudian proses, sama hasil. Jadi memang yang sekarang ini dikejar ternyata hasil, ya, hasil, karena memang memenuhi pesanan orderan. Kalau melanjutkan ke SMA ada jalur prestasi, nilainya harus tinggi, ya itu ya, itu. Jadi yang proses yang selama ini kita bangun dengan adanya P5 maupun PBJL yang tadi sudah diutarakan Pak Buki, itu sebenarnya life skill ini sebenarnya tahun 2002 sudah ada, Pak. Ya, dan saya juga yang bukan untuk pendidikan life skillnya saja, yang KBK sebelumnya. Tapi kalau life skillnya sebenarnya sudah ada dari dulu. Jadi karena kita itu adalah sekolah umum formal, bukan vokasional, itu kan yang namanya teori dengan praktek itu lebih banyak teorinya. Jadi anak-anak ini kalau sudah lulus SMA ya tidak bisa apa-apa. Kalau tidak kuliah, mau mencari di dunia kerja ya tidak, mungkin ditolak. Ya, berbeda dengan mungkin yang pendidikan yang vokasional. Lah ini yang kita sayangkan, kemarin dulu tahun berapa ya, dulu ada yang namanya SMAP, ada yang namanya ST. Tadi saya setuju Pak Buki bahwa anak itu unggul dipersiapkan dari usia dini. Itu memang betul. Ya. Jadi tahun 2020 dulu adanya COVID itu sudah, itu kelihatannya dalam tanda kutip ya, menghilangkan satu generasi untuk bisa berpikir untuk anak bisa mandiri. Ya, karena apalagi generasi sekarang namanya generasi Gen Z atau Gen Z, itu adalah generasi rebahan, Z. Kemudian untuk anak mandiri itu susah. Kemarin waktu kita coba menggunakan P5 sebenarnya sudah optimal, sudah lumayan, tapi untuk tindak lanjutnya tidak ada. Jadi kearifan lokal yang ada, misalkan di tempat saya itu ada kearifan lokal untuk pembuatan jajanan khas Solo. Kita enggak muluk-muluk ya. Anak bisa membuat jajanan khas Solo kemudian menjualnya. Pada waktu Bapak Ibu wali murid itu datang ke sekolah atau dalam acara pengambilan rapor atau apa, itu sudah lumayan alhamdulillah, tapi follow up-nya kan tidak ada. Jadi anak berhenti di situ saja. Karena hanya dikasih waktu kan untuk P5 kan hanya berkisar kurang lebih 20 jam. Jadi memang yang namanya anak untuk bisa berproses itu agak susah. Artinya tetap di sisi lain guru-guru kita itu dipacu untuk anak bisa tuntas, ya semuanya tuntas. Sekarang kalau tidak kebangetan, tidak ada anak yang tidak lulus. Anak masuk terus lulus, ya itu kenyataannya demikian. Jadi anaknya kan anak memang, dan ya betul. Hari ini kejadian saya ini, dari sebelum saya ke sini itu jam 8 saya sudah di
ada orang tua dan anak itu memang kondisi keluarganya tidak. Panjenengan saya ada beberapa PR yang saya buat, saya catat di undercover. Jadi keluarganya betul-betul tidak beruntung. Ya ini mungkin dari Yayasan Kakak bisa nanti saya sering ya gitu ya, tidak beruntung. Orang tuanya cerai, kemudian dia ikut kakeknya tidak bisa mengawasi, akhirnya dia punya komunitas lagi untuk mencari kebahagiaan tersendiri, akhirnya pendidikannya memang kacau, tidak masuk sampai beberapa hari dan tidak ada yang bertanggung jawab. Ini tidak hanya 1 2 Pak, ya semua hampir nanti beberapa PR yang terutama kalau saya lihat itu. Kemudian yang terakhir Pak, ya karena input sekolah di sini kan tidak homogen. Tadi Pak Joko Rianto, Bopo, kalau sekolah itu punya ciri khas tersendiri sebagai ikon untuk bisa dalam kutip bisa untuk branded atau dijual itu is okay. Tapi kalau yang inputnya heterogen seperti sekolah negeri enggak bisa. Ya, heterogen itu dari sosial ekonominya, agamanya dan seterusnya. Itu memang kita yang kita optimalkan memang anak itu sebenarnya ya adalah di karakternya, bukan di life skill-nya sekarang, di karakternya. Kita coba untuk di karakternya saja udah baik itu sudah alhamdulillah untuk zaman sekarang. Ya, itu karena memang ya saya tidak tahu faktornya kan penyebabnya banyak. Nah ini mungkin dengan kebijakan tadi, saya juga baru tahu ada PBJL tadi yang berbasis proyek tadi ya. Itu nanti untuk alokasi waktunya apakah sama dengan P5 kemarin atau bagaimana, atau nanti bentuknya seperti kita membuat proyek jadi kan lepas dari mapel dalam 1 blok kita anak membuat sesuatu yang bisa bermakna buat anak, seperti apalagi sekarang ada KA dan coding itu juga kita juga berpikir kritis ya, mungkin yang perlu diperhatikan bahwa kurikulum yang ada itu sebenarnya untuk peningkatan SDM. Tidak ada, sebenarnya SDM dulu juga bagus Pak, cuma karena perkembangan zaman sekarang ada coding dan kecerdasan buatan yang harus dipaksakan masuk ke kurikulum ya, AI itu dan lain-lain. Itu juga guru yang sudah menjelang purna kan kalau kita paksakan jelas nggak mungkin bisa ya, yang bisa hanya yang kita optimalkan yang muda-muda. Itu mungkin ada kebijakan khusus mungkin ya, tadi kan Pak Fazil udah kondol ya, saya sebenarnya mau menanyakan dengan itu karena memang ini adalah kebijakan itu kita hanya sebagai eksekutor pelaku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syafnat dari Pendidikan Sejarah UNS, FKIP UNS, mahasiswa UNS. Ya, Syafnat dari UNS. Saya mau tanya beberapa dan saya sebelumnya untuk mengapresiasi adanya forum ini. Forum diskusi ini sangat bermanfaat, sangat baik dan kedepannya semoga ada forum-forum lagi seperti ini ya Pak ya. Dan khususnya juga pemerintahan daerah kalau ada forum-forum seperti ini lebih baik lagi, karena di sini kita tahu bahwasanya pendidikan itu hajatnya semua orang gitu. Semua orang membutuhkan pendidikan termasuk dari para penerus bangsa seperti itu. Nah, yang pertama saya mau tanyakan adalah sebenarnya kamu tanyakan ke pemerintah daerah juga ya. Mungkin kalau enggak ya nanti dari Pak Buki kalau sama tahu bisa untuk menjelaskan gitu. Mohon izin juga untuk ini. Nah, yang pertama terkait strat jangka panjang dari pusat. Kalau jangka pendek mungkin ada beberapa tahun ya. Kalau jangka panjangnya mungkin 30 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan itu apakah ada rentang pendidikan di Indonesia gitu. Dan seharusnya adalah memang kalau semua ada itu rencananya gimana? Apakah per SD, SMP, SMA atau per tahun atau per gimana? Karena saya lihat bahwasanya sebenar tadi yang dijelaskan, kalau seumpama kita ganti menteri, pasti ganti kebijakan, ganti caranya, semuanya diganti semuanya. Padahal sebaiknya, bukan sebaiknya ya, kalau menurut saya pribadi adalah baiknya itu pendidikan itu agak terpisah ya dari politik ya. Ada lembaganya sendiri yang benar-benar mengatur dari awal sampai akhir. Kalau semua dibilang ganti menteri, ganti pendidikan, ganti kurikulum juga kan itu sama dengan kemunduran lagi, diulang lagi gitu terus. Dan ini meresahkan. Dan saya kan mahasiswa pendidikan pernah PLP juga di tingkat sekolah. Itu juga guru-guru tuh banyak yang mengeluhkan itu.
wah Mas habis ini ganti lagi, mesti pemilihan presiden ganti lagi, ganti kebijakan lagi Mas, aku wis bingung. Guru-guru disibukkan dengan berbagai macam administrasi. Dan setelah saya tanya-tanya juga, memang ini mau ngapunten juga terkait biaya kesejahteraan guru itu sangat minim Pak. Padahal ini sebenarnya untuk biaya pendidikan, aku nggak tahu ya apakah ini di semua sekolah seperti itu. Tapi saya di waktu PLP itu kebetulan sekolahnya itu sekolah keislaman ya, tapi juga berbasis, aku nggak tahu ini lewatnya Kemendikbud atau lewat Menteri Pendidikan. Tadi kan dibilangkan juga kalau pendidikan di Indonesia itu ada 2 ya cabangnya ya, pendidikan sama Menteri Agama. Nah itu ya, jadi katanya sangat minim untuk kesejahteraannya, dan itu membuat semangat guru itu berkurang. Bahkan saya sempat kaget ya waktu PLP itu, guru itu menjelaskannya kayak, wis buka LKS aja, baca, gitu aja. Jadi ya guru nggak ada semangat mengajar. Apakah ini berhubungan dengan tadi, dengan kesejahteraan guru atau tidak gitu ya. Jadi pertanyakan seperti itu. Lalu berikutnya terkait adanya dorongan siswa. Tadi kan dibilang terkait adanya ekstrakurikuler dan sebagainya gitu. Tapi ternyata di dalam pendidikan itu sendiri daya tarik untuk adanya ekstrakurikuler itu juga kurang. Dan untuk guru yang mengawasi juga kurang. Dan saya tanyakan apakah ini ada anggarannya? Wah, anggaran sangat minim Mas untuk adanya ekstrakurikuler ini. Pun untuk di kuliah juga seperti itu. Jadi mungkin seperti itu. Ini sebenarnya diskusi yang cukup panjang dan saya sangat mengapresiasi adanya forum ini, dan semoga sebaiknya ke depan ada forum-forum seperti ini juga. Itu terima kasih. Mohon izin sebelumnya, mohon maaf kalau seumpama ada suatu kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P5 atau PJBL kan memang termasuk baru, dan karena baru termasuk yang paling banyak disalahpahami. Itu kan Mas Tiat ya? Jadi P5 itu bukan, kalau kata Bu Ade, bukan pendidikan keterampilan gitu ya Bu Ade ya. P5 kalau jadi pendidikan keterampilan, dia menjadi bagian pendidikan terstandar. Bukan pendidikan kontekstual. Jadi kalau PJBL itu aja pelajaran, jadi pelajaran keterampilan, dia jadi pendidikan terstandar. Kalau pendidikan terstandar itu gimana cirinya sih? Pendidikan standar itu ada standar isinya yang kemudian diajarkan kepada murid. Jadi kalau yang masuk ke standar isi, seluruh Indonesia Raya ini, seluruh arah Indonesia Raya belajar hal yang sama. Makanya dia masuk ke pelajaran terstandar. PJBL atau P5 menjadi pendidikan kontekstual kalau fokusnya itu pada rasa ingin tahu anak tentang kehidupan di sekitarnya. Dia menjadi pendidikan kontekstual. Sehingga apa yang dipelajari oleh anak-anak di Solo akan berbeda dengan apa yang dipelajari oleh anak-anak di Wamena. Kearifan lokalnya ketemu tantangan-tantangan problem di Solo. Soal kepadatan penduduk, soal keadaan air bersih, soal limbah, soal sampah. Ada banyak sekali isu yang bisa menjadi fokus ini. Dan memang tidak harus punya produk dalam bentuk barang. Ya, bisa prototype, bisa desain, bisa gambar, macam-macam. Bisa lagu untuk campaign. Jadi halnya macam-macam. Dia masuk ke pendidikan kontekstual. Tapi ini satu hal yang wajar karena memang P5 atau PJBL memang masih sesuatu yang baru yang harusnya kita refleksikan dan kita perbaiki secara bertahap. Semoga di kurikulum yang baru nanti tidak dihilangkan. Soal jamnya gimana, saya belum tahu Pak, itu masih digodok peraturan menterinya, tapi juga agak mepet ya Pak ya, karena minggu depan sudah mulai peraturan menterinya masih digodok, itu bikin mules memang Pak. Konten, proses, dan hasil, sekarang yang dikejar itu hasil. Orientasi proses dan hasil itu bukan urusannya presiden, bukan urusannya menteri yang menentukan, tapi urusan pendidik yang ada di lapangan. Apa yang kita yakini? Apa yang lebih penting buat anak-anak kita? Apakah proses atau hasil pada saat ini? Ya, dan itu pun berlaku ya pada saat ini. Karena apa? Karena yang bisa menyelamatkan penjaga terakhir anak-anak itu adalah pendidik yang setiap harinya ada di samping anak-anak tersebut.
menteri loh nggak ketemu murid, kepala daerah juga nggak ketemu, kepala sekolah saja juga jarang-jarang, malah nggak pernah Pak ya, sudah ada kewajiban mengajar juga kan kepala sekolah. Ya. Guru. Nah, artinya apa? Artinya meskipun tuntutan di eksternal itu orientasinya pada hasil, tapi kita sebagai pendidik bisa menjaga anak-anak untuk tidak terjerumus pada orientasi pada hasil. Loh, tapi Pak, enggak bisa Pak. Ya, ya kuncinya pada kalau kita udah percaya, kita bisa mencari cara. Beberapa sekolah, ini contoh aja ya. Beberapa sekolah kepala sekolah SD-nya itu kelas 1 sampai kelas 5 itu orientasi hasil. Orientasi proses. Jadi enggak ngejar ketuntasan. Di kelas 6 menjelang, kalau sekarang dulu konteksnya UN, sekarang konteksnya TKA, itu baru orientasi hasil. Ya, anak-anak jadi korban orientasi hasil, tapi lebih minimal. Dan yang ngatur bisa minimal dan maksimalnya itu adalah pendidiknya. Kita bisa mainkan. Ya. Dan kalau lihat dari janjinya bimbel, cukup setahun, 3 hari seminggu, 1 kali pertemuan 1,5 jam. Jadi harusnya sekolah dengan guru-guru yang kompeten juga bisa melakukan hal yang sama baiknya. Ngejar setahun untuk ngejar ujian kesetaraan atau TKA atau apapun lah namanya, ujian-ujian itu. Nah itu yang dimainkan. Di beberapa sekolah SMP itu membagi tugasnya. Yang namanya kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan jajarannya itu adalah urusan administrasi. Guru itu urusan anak. Apapun yang dilaporkan oleh guru kepada kepala sekolah itu adalah apa yang terjadi pada anak. Apa yang dari guru kemudian diolah oleh manajemen sekolah untuk disajikan kepada dinas pendidikan, itu adalah urusan manajemen sekolah. Jadi kita perlu memilah antara mana urusan pendidikan dan mana urusan administrasi pendidikan. Yang kasihan itu justru ketika guru juga harus ngurusin administrasi pendidikan. Bisa kok Pak. Sebanyak sekali manajemen pendidikan, itu yang tinggal mengatur apapun input dari guru untuk sesuai dengan standar dinas pendidikan. Itu pinter-pinternya. Oh yang diperiksa cuma kertas kan. Enggak tiap hari juga teman-teman dinas bisa ke kelas kan Pak ya. Yang kita cek kan administrasinya kan Pak ya, yang di atas kertasnya kan, bukan kesehariannya. Kesehariannya itu ya memang tanggung jawabnya pendidik, guru itu. Sekolah yang beragam tidak bisa branding. Kalau saya malah kebalik Pak. Sekolah yang beragam itu justru bisa branding. Karena apa? Kayak pengalaman kemarin ya. Ini kita skup kecil Sanggar Anak Jati. Anaknya sedikit, beragam minatnya. Ada yang suka stop motion, nanti punya koneksi dengan studio animasi, saya kenal, saya bisa kenalan. Anak yang satu suka sepeda, sama bapaknya nanti ketemu koneksi, apa jenenge? Upgrading, tukang upgrading sepeda, saya dapat kenalan. Ada lagi yang suka panjat, kenalan dengan komunitas panjat juga. Nah, sehingga yang beragam itu memang bisa menemukan komunitasnya masing-masing dan variasi jaringannya jadi luas. Akan sangat berbeda kalau dia jadi homogen. Homogen susah, beneran Pak. Kalau kita ngomong koneksinya tentara itu kalah dengan koneksinya para sales Pak. Sales itu macam-macam anunya malah. Oh,
ada sebuah yayasan di Yogyakarta. Nah, masalah gini Pak, kita kebagian itu atau enggak sih? Kalau kebagiannya ya nggak apa-apa kan. Jadi mau nggak mau kan mengolah apa yang ada kan. Artinya kan yang perlu kita cari kan sekarang dengan kondisi yang sekarang apa yang bisa kita lakukan kan ya. Ah, betul, betul. Jadi ada sebuah yayasan di Yogyakarta justru brandingnya internasional justru ketika dia melakukan advokasi terhadap anak-anak tidak mampu. Begitu ya Mas Tiat ya? Kalau Mas Tiat yang di Bandung sih, ini yang di Jogja beda lagi. Ada beberapa inisiatif yang seperti itu. Dan itu boleh-boleh aja sekolah melakukan advokasi terhadap keluarga, anak-anak keluarga. Masa tidak boleh bantuin anak muridnya sendiri? Boleh Pak, bisa Pak. Internasional loh Pak itu Pak. Beneran. Jalan. Oke, buat Safnat. Pendidikan itu harusnya terpisah dari politik. Saya kurang sepakat. Pendidikan harusnya berpolitik. Yang sekarang terjadi adalah pendidikan itu jadi korban politik. Jadi pendidikan tidak boleh jadi politik. Tapi pendidikan harus berpolitik. Pendidikan kontekstual itu bagian dari itu. Pendidikan kontekstual itu membuat pendidikan menjadi dimiliki oleh semua komunitas di daerah tersebut. Pendidikan terstandar hanya dimiliki oleh yang punya anggaran dan orang tuanya. Pendidikan kontekstual dimiliki oleh komunitasnya. Itu satu. Yang kedua, pendidikan sampai saat ini bahkan gagal paham terhadap yang namanya demokrasi. Di demokrasi itu ada dua mekanisme. Satu mekanisme sangat populer yang kita sebut sebagai pemilihan umum. Pemilihan umum. Ini sangat populer. Pemilihan umum itu adalah kompetisi, bukan kompetisi sih sebenarnya tepatnya, apa sih istilahnya? Konsistensi individu, lah semacam itulah. Orang tiga teh kayaknya soalnya. Ya, tapi itu yang populer, yang dipraktekkan juga di sekolah-sekolah. Padahal yang saya yakin yang dibutuhkan oleh Mas Safnat adalah mekanisme lain yang tidak populer sama sekali. Mekanisme yang mengundang para warga untuk membicarakan gagasan, untuk menggodok rencana kerja dan anggaran daerah. Namanya apa? Musrenbang. Musrenbang. Sama sekali nggak populer dan tidak pernah ada simulasinya di sekolah-sekolah. Padahal di Musrenbang itu adalah tempat untuk nah itu, gagasan. Ya, bukan orang, gagasan itu ada di sana. Harusnya teman-teman pendidikan, kita, apakah organisasi keguruan, organisasi kemahasiswaan, apakah dewan pendidikan, apakah komite sekolah, apakah dinas pendidikan, itu menyampaikan gagasannya di Musrenbang. Kita berikan tekanan yang besar kepada politik agar tidak main-main, tidak mengorbankan pendidikan. Justru kita harus masuk, justru kita harus memperkuat pengaruh terhadap proses-proses politik. Tapi kalau di pemilu itu agak berat karena yang bertarung adalah orang-orang. Yang lebih esensial itu di Musrenbang. Ayo bertarung di sana, jangan kapok tiap tahun di sana hadir untuk membela pendidikan. Dan itu tidak terjadi.
kepala sekolah di Bandung. Iya Pak, kemarin murid-murid hasil PJBL presentasi di depan Dishub tentang prototipe transportasi untuk di kota Bandung. Aku bilang, ngapain ke Dishub? Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, itu UPT, unit pelaksana teknis. Apa yang sudah dikunci, gitu kan Pak ya? Apa yang sudah kunci di rencana kerja dan anggaran daerah, nggak bisa diutak-atik sama dinas kan? Dinas kan pelaksana, unit pelaksana teknis dari rencana itu. Ngapain ke dinas? Harusnya anak-anak itu dari PJBL hadir di Musrenbang, menyampaikan gagasannya di Musrenbang. Kita banjiri Musrenbang dengan gagasan-gagasan dari anak-anak kita. Mainan baru ya, ayo dimainkan. Anggaran kesejahteraan guru itu minim, jadi serba salah kalau ngomong guru. Anggaran gaji terbesar itu guru. Berapa puluh triliun itu habis untuk guru. Jumlahnya guru itu, ada guru juga sih. Jumlahnya guru sekarang yang ASN di 1,8, kurang lebih gitu Pak ya. Di PNS-nya 1,4, 1,5, 300-nya di P3K. Jadi kalau ngomong anggarannya besar banget. Masalahnya, besarnya anggaran ini kemudian dimarahi sama Kemenkeu. Bu Sri marah-marah. Ini udah habis triliunan, kok nggak ada dampaknya? Loh Bu, mana kok nggak ada dampaknya? Ada Bu dampaknya. Itu murid-murid di Solo itu jadi juara semua loh Bu, kok nggak ada dampaknya? Ya masalahnya yang dipegang oleh Bu Sri bukan juara-juara individu-individu seperti itu. Jadi mau berapa banyak pun murid Solo yang jadi juara, nggak efek ke Bu Sri. Yang efek ke Bu Sri apa? Indeks pembangunan manusia, standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Yang di dalamnya adalah ada raport pendidikan. Yang di dalamnya ada namanya literasi dan numerasi. Yang menurut Bank Dunia, literasi numerasinya, ini Bu Sri baca laporan Bank Dunia, double for nothing. Sudahlah anggarannya besar, tapi ternyata Bank Dunia bilang sudah didouble, tapi nothing. Jadi kan agak gimana gitu ya, agak beratnya pertarungan negosiasinya di situ. Jadi kalau mau mendorong kenaikan kesejahteraan guru tidak semudah itu, karena sudah ada triliunan yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru. Nah, apa yang bisa dilakukan? Meningkatkan dampak dari guru. Dampak apa? Ya dampak yang diukur oleh sistem. Ya, indeks literasi numerasi, indeks pembangunan manusia, raport pendidikan, standar pelayanan minimal, dan segala macam itu yang harus dijadikan fokus. Nah, masalahnya tadi seperti dikatakan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, Pak Adi Purnawan, banyak guru dan sekolah yang merasa terjebak pada orientasi hasil. Yang penting lulusanku piro keterima ning SMA favorit. Nah, itu enggak sinkron. Jumlah murid yang keterima, jumlah murid SMP, ini kasusnya Pak Adi tadi ya. Kan sudah pulang ya. Jumlah murid SMP yang keterima di SMA favorit itu relevan mungkin untuk orang tua murid SMP saat itu. Ya. Tapi dalam konteks pemerintahan, dalam konteks Bappenas, dalam konteks Kemenkeu yang ngeluarin duit untuk gajinya guru, yang ngeluarin duit untuk anggaran pendidikan, itu enggak relevan. Jadi kita berlomba untuk sesuatu yang enggak pas.
100% lulusan SMP 5 masuk SMA 1 Solo, nggak ngefek. Beneran. Karena itu bukan yang diukur, bukan yang dilihat oleh Menteri Keuangan. Tapi menenangkan orang tua, ya. Membuat orang tua tidak demo ke SMP 5, ya. Jadi serba salah ya Pak ya. 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 Kemudian kita bicara ke orang tua. Masalahnya juga gitu kan ya. Satu komponen yang berpengaruh terhadap ekosistem pendidikan kan bukan hanya dinas pendidikan, bukan hanya sekolah, tapi juga orang tua. Orang tua, apalagi orang tua di daerah perkotaan. Kalau orang tua di Wamena enak Pak, beneran. Aspirasinya rendah. Orang tua di Solo itu aspirasinya tinggi. Kalau aspirasinya tinggi, berarti jumlah maidunya berkali-kali lipat. Nah, tantangannya kemudian dinas maupun sekolah tidak pernah dibekali dengan pelatihan keterampilan menghadapi orang tua. Kenapa nggak ada pelatihannya? Karena di model kompetensi guru yang lama tidak masuk unsur pelibatan orang tua. Nanti ada model kompetensi baru yang di standar kompetensi guru ASN Permenpan itu baru masuk. Nanti ada komponen pelibatan orang tua. Itu nanti sebenarnya bisa jadi dasar untuk mengadakan pelatihan. Jadi selama ini kita tidak terlatih untuk mengedukasi orang tua. Sehingga yang sekolah dan dinas yang di daerah perkotaan itu yang paling menderita deh. Karena zonasi itu kan sebenarnya isu perkotaan. Nggak ada Pak, di Wamena ributan zonasi itu Pak. Sekolahnya kurang. Enggak, sekolahnya turah-turah Pak. Sekolahnya itu orangnya susah, sedikit orangnya kan. Tapi daerah perkotaan, jadi yang saya tahu demo zonasi itu ya kalau nggak Solo, Bandung, Surabaya, Jakarta, itu kota-kota besar. Jadi ya konsekuensi padat penduduk ya piye ya. Jadi kalau soal kesejahteraan guru tadi, jadi untuk bisa guru semakin sejahtera harus secara politik menunjukkan dampak yang diukur oleh sistem, yaitu peningkatan literasi numerasi. Ya, tapi di sisi lain juga perlu mengedukasi orang tua yang nuntutnya seringkali beda loh teman-teman. Zaman saya dulu dapat nilai 9 itu udah alhamdulillah. Ya Pak Alpa ya. 9 alhamdulillah kan ya. Zaman anak saya dapat 94 dimarahin sama orang tua. Loh kenapa Kak dimarahin? Ya mamanya minta nilainya 100. Nggak tambah. Jadi dulu tuh skalanya 1, 2, 3 sampai 10, 9 pun udah alhamdulillah ya. Sekarang 9-nya pun nggak puas, harus 100. Oh, tak gawe. Kalau saya jadi gurunya tak kasih 100. Apa sih susahnya buatin? Kan tinggal nulis 100 ya. Susah. Gitu. Jadi musrembang ya. Terbuka. Dia mulai dari tingkat desa kalau salah insya Allah. Tingkat apa? Tingkat RT. RT RW malahan. Padahal rapat RT gak tahu teko ya. Musyawarah lingkungan. Takok Pak RT. Pak undangan Pak. Gitu kan. Ya. Jadi kita harus menyerbu musyawarah lingkungan, musrenbang
untuk menyuarakan aspirasi pendidikan. Mesti les sih malah ditakoni mana. Nggak ada. Ya, nggak ada. Ya memang nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau dibaca di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu rodok lician aja deh pemerintah gue. Nggak tahu siapa yang sana ya. Jadi di Undang-Undang 2003 pun sebenarnya ada mandat untuk membuat Dewan Pendidikan tingkat nasional. Yang sampai sekarang 22 tahun kemudian Dewan Pendidikan Nasional itu tidak pernah ada. Hanya ada Dewan Pendidikan Daerah ya Pak Joko tadi. Jadi pemerintah daerah mau mengadakan Dewan Pendidikan Daerah itu sudah alhamdulillah, itu langkah maju. Di langkah nasional pun nggak ada. Kenapa saya ngomong konteksnya Dewan Pendidikan Nasional? Karena yang bisa mempunyai legitimasi untuk mempunyai rencana jangka panjang itu adalah Dewan Pendidikan Nasional. Karena Dewan Pendidikan itu adalah representasi masyarakat tentang bidang pendidikan. Nah kalau pertanyaannya adalah di Renstra Nasional, karena nggak ada badannya, nggak ada Dewan Pendidikan Nasionalnya, ya tidak akan ada Renstranya. Karena tidak mungkin menteri itu membuat regulasi yang mengunci dirinya sendiri untuk masa jabatan yang kedua. Nggak masuk akal kan ya. Jadi kalau tahun ini saya bikin Renstranya, untuk mengunci tahun berikutnya kan nggak iso, nanti nggak bisa main dong ya. Jadi itu memang harus perwakilan dari masyarakat yang peduli pendidikan. Salah satunya MPPS. Ya. Jadi MPPS harus lakukan advokasi di sana. Tapi itu udah undang-undang yang lama ya. Sekarang undang-undang baru lagi digodok. Ya, terima kasih Pak Buki. Mungkin karena sudah jam 12 lebih 20 menit, 25 menit. Mungkin nanti ke depan Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian apabila masih tertarik untuk berdiskusi dengan Pak Buki bisa langsung dikontak beliau. Diizinkan ya Pak ya untuk menghubungi langsung, tadi nomor kontak sudah ditampilkan juga, atau nanti bisa langsung menghubungi beliau begitu. Ya, sampai di penghujung acara Bapak Ibu sekalian, izinkan saya merangkum sedikit ke diskusi hari ini, di mana saat ini di Indonesia ternyata masih fokus pada mencerdaskan individu begitu. Padahal cita-cita kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu di mana ya tidak boleh satu atau dua orang yang cerdas begitu, tapi harus seluruhnya. Karena kalau tidak seluruhnya yang cerdas, akhirnya terjadi perpecahan begitu. Kemudian mungkin juga pendidikan kontekstual yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mempercepat atau mengakselerasi terkait mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Dan untuk kontekstual sendiri bukan berarti menstandarkan pendidikan, tapi memberikan konteks dan makna dalam pendidikan itu sendiri, dan memberikan ruang kepada anak untuk lebih mengembangkan dirinya. Dan tentunya dengan pendidikan kontekstual itu sendiri membuat anak tidak hanya berorientasi pada hasil. Mungkin hasil itu penting, tapi tidak selamanya berpatokan pada hasil. Ada waktunya kita paham soal proses, ada waktunya kita paham untuk soal hasilnya juga. Dan tadi juga sudah masuk dalam diskusi, masih ada masalah mungkin di negara ini ya Bapak, terkait belum harmonisnya sistem atau peraturan perundang-undangan yang kita miliki, di mana undang-undang Sisdiknas ini masih polanya masih sentralistik seperti itu, tapi padahal saat ini sudah menganut otonomi daerah. Jadi dari pemerintah daerah sedikit
kesulitan mungkin untuk bergerak terkait dengan pengembangan pendidikan. Ya, mungkin itu sedikit rangkuman dari diskusi pada awal pagi tadi sampai dengan siang hari ini. Semoga diskusi ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian dan mendapat informasi atau pengetahuan baru untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian. Saya cukupkan untuk diskusi hari ini. Ada pengumuman dulu dari MPPS mungkin Pak Pardoyo atau Pak Adi? Cukup atau cukup? Baik, itu saja Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian, mewakili MPPS dan Yayasan YAPI, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan baik perkataan maupun perbuatan dari saya pribadi dan teman-teman panitia yang ada di belakang. Demikian diskusi ini kami tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.